Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawarti dengan NIM 181410 kelas SI 6SP. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi 14, yaitu saluran pemasaran distribusi. Apakah jaringan nilai dan saluran pemasaran? Jaringan nilai atau value network adalah sistem kemitraan dan aliansi yang digunakan perusahaan untuk sumber daya meningkatkan dan mengantarkan penawaran produk dan jasa mereka. Saluran pemasaran atau marketing channel adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Ini adalah situs Oracle. Pekerjaan apakah yang dilakukan saluran pemasaran? Banyak produsen yang kekurangan sumber daya finansial untuk menjelaskan pemasaran langsung. Dalam beberapa kasus, pemasaran langsung memang tidak layak. Pada produsen yang sungguh-sungguh membangun saluran pemasaran, mereka sendiri seringkali dapat memperoleh pengembalian yang lebih besar dengan meningkatkan investasi mereka pada bisnis utama. Gambar 17/1. Bagaimana seorang distributor menghasilkan penghematan uang. Pekerjaan apakah yang dilakukan saluran pemasaran? Fungsi dan arus saluran pemasaran. Fungsi kunci termasuk yaitu memperoleh informasi tentang pelanggan potensial dan sekarang pesaing dan menyebarkan komunikasi persuasif untuk merangsang pembelian, mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan syarat lainnya sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan, melakukan pemesanan ke perusahaan manufaktur, memperoleh dana untuk membiayai persediaan pada berbagai level saluran pemasaran, menanggung resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran pemasaran tersebut, mengatur kesinambungan penyimpanan dan penggerakan produk fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir, mengatur pelunasan tagihan pembelian melalui bank dan institusi keuangan lainnya, mengawasi transfer kepemilikan aktual dari suatu organisasi atau orang kepada yang lain. Fungsi saluran distribusi: informasi, komunikasi, negosiasi, pemasaran, keuangan, pengambilan risiko, distribusi fisik, pembayaran, dan transfer. Pada gambar 17.2 ini adalah 5 arus pemasaran pada saluran pemasaran untuk truk forklift. Yang pertama adalah physical flow, mulai dari supplier, transporter, warehouse, manufaktur, transporter, warehouse, dealer, transporter, dan customer. Yang kedua adalah title flow. Yang pertama adalah supplier, manufaktur, dealers, customer. Yang tiga adalah payment flow, supplier, banks, manufaktur, banks, dealers, bank, dan customer. Yang keempat adalah information flow, suppliers ke manufaktur dan transporter, warehouse, bank, dealers ke manufaktur dan transporter, warehouse, bank, dealers, transporters, bank. Yang kelima adalah promotion flow, supplier, advertising agency, manufacturer, advertising agency, deals.
arus mundur atau backward flow dari pelanggan ke perusahaan, fungsi pemesanan dan pembayaran, arus maju dan mundur forward and backward flow terjadi dalam dua arah, fungsi informasi negosiasi, pembiayaan dan pengembalian risiko. Pada gambar 17.3 adalah saluran pemasaran barang konsumsi dan barang industri. Yang pertama adalah customer marketing channels. Ada beberapa level, yaitu level 0, level 1, level 2, dan level 3. Industrial marketing channels. Ada juga beberapa level, yaitu level 0, level 1, level 2, dan level 3. Saluran-saluran pemasaran. Saluran level 0 sering disebut saluran pemasaran langsung, yaitu perusahaan manufaktur yang langsung menjual kepada pelanggan akhir. Contoh, penjualan dari rumah ke rumah. Saluran level 1 berisi satu perantara penjualan seperti pengecer. Saluran level 2 berisi dua perantara penjual. Contohnya pedagang besar dan pengecer dalam pasar barang konsumen. Saluran level 3 berisi tiga perantara penjual. Contohnya pedagang besar, pemborong, beberapa pengecer, industri pengemasan daging. Saluran arus terbalik. Beberapa perantara, beberapa dalam saluran mundur, contohnya pusat pengembalian barang, produsen, perantara minuman ringan, dan lain-lain. Saluran sektor jasa. Saluran informasi Hackway dan Information Hackway Channel. Beberapa saluran membalikan proses alur. Ini adalah the People Bank Internet Site. Keputusan rancangan saluran atau push strategi dan full strategi. Merancang sistem saluran melibatkan 4 tahap, yaitu tahap menganalisis kebutuhan pelanggan, tahap penetapan tujuan saluran, tahap mengidentifikasi saluran alternatif utama, dan tahap pengevaluasi alternatif utama. Menganalisis level output jasa yang diinginkan pelanggan. Ukuran lot atau lot size adalah jumlah unit yang diperoleh oleh saluran pemasaran untuk dibeli oleh suatu pelanggan biasa setiap kali pembelian. Waktu tunggu atau waiting time adalah rata-rata waktu tunggu dalam pelanggan saluran untuk menerima barang. Kenyamanan tempat atau spatial convention menyatakan tingkat kemudahan yang disediakan saluran pemasaran bagi pelanggan untuk membeli produk tersebut. Varian produk atau produk varianti menyatakan luasnya keragaman yang diberikan oleh saluran pemasaran. Pelayanan pendukung atau service backup merupakan pelayanan tambahan kredit pengiriman instalasi perbaikan yang disediakan oleh saluran tersebut. Keputusan rancangan saluran yaitu memilih, melatih, memotivasi, dan mengevaluasi. Menetapkan tujuan dan kendala saluran, mengidentifikasi alternatif saluran utama, jenis perantara, dan jumlah perantara. Distribusi eksklusif mencangkup jumlah perantara yang sangat terbatas yang menangani barang atau jasa perusahaan. Perjanjian eksklusif atau melarang menjual Distribusi selektif mencangkup penggunaan lebih beberapa tetapi jumlah kurang dari suatu perantara yang bersedia menjual produk tertentu. Distribusi intensif adalah produk menempatkan barang dan jasa di sebanyak mungkin toko. Syarat dan tanggung jawab anggota saluran. Kebijakan harga mengharuskan produsen menetapkan daftar harga dan rencana diskon yang oleh perantara dianggap adil serta memadai. Syarat penjualan mengacau pada syarat pembayaran dan garansi produk hak teritorial distribusi. Mengevaluasi alternatif utama adalah kriteria ekonomi. Pada gambar 17.4 adalah nilai tambah terhadap biaya saluran
berbeda, yaitu terdapat internet, telemarketing, retail store, distributor, value add partners, dan sales fronts. Keputusan rancangan saluran, keunggulan saluran, kriteria pengembalian dan adaptasi pada gambar 17.5 adalah grafik biaya titik lepas. Keputusan manajemen saluran, memilih anggota saluran, melatih anggota saluran, memotivasi anggota saluran. Produsen dapat menggunakan kekuatan pemaksaan, service power, kekuatan imbalan atau reward power, kekuatan hukum atau legitimate power, kekuatan ahli atau expect power, kekuatan referensi atau reference power. Program distribusi, perencanaan hubungan distributor, mengevaluasi anggota saluran pemasaran, memodifikasi saluran pemasaran. Pada gambar 17.6 adalah nilai tambah saluran dan tingkat pertumbuhan pasar atau value add by the channel. Ada high, low, jenis-jenis sistem pemasaran vertikal atau corporate common ownership at different level of the channel. Administered atau leadership is assumed by one or few dominant members. Kontraktual atau contractual agreement among channel member. Konvensional distribusi channel versus vertical marketing system, yaitu konvensional marketing channel ada manufacturer, wholesaler, retail, customer, sedangkan vertical marketing channel adalah manufacturer, wholesaler, dan retail customer. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi-materi yang telah saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.